Bismillahirrahmanirrahim. Hadis mardud yang ditolak oleh sebab cacat rawinya yang kelima adalah mukhalafah lithiqat. Apabila penyebab cacatnya rawi adalah berbeda dengan rawi siqah, maka muncul 5 cabang ilmu hadis, yaitu hadis mudraj, hadis maqlub, al-majid fi muttasil al-asanid, hadis mumtorib, dan hadis musahhaf. Pertama, jika perbedaan periwayatan itu merubah susunan sanad atau masuknya hadis mauquf pada hadis yang marfu', ini dinamakan dengan mudraj. Yang kedua, jika perbedaan periwayatan itu dengan mengedepankan atau mengakhirkan kata atau kalimat, ini dinamakan dengan maqlub. Yang ketiga, jika perbedaan periwayatan dengan menambah lagi rawi pada sanad, ini dinamakan al-majid fi muttasil al-asanid. Yang keempat, jika menyelisihnya itu dengan mengganti seorang rawi dengan rawi lain, atau terdapat pertentangan pada matannya dan tidak bisa ditarjih, ini dinamakan dengan mudtarib. Yang kelima, jika perbedaan periwayatan itu dengan merubah lafaz sementara susunan kalimahnya tidak berubah, ini dinamakan musahhaf. Hadis mardud mukhalafah lithiqat yang pertama adalah mudraj. Menurut bahasa, mudraj merupakan isim maf'ul dari kata adrajtu, yang berarti aku memasukkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Adapun menurut istilah adalah hadis yang dirubah susunan sanadnya atau matannya dimasuki sesuatu yang bukan menjadi bagiannya tanpa pemisah. Jenis-jenis hadis mudraj. Hadis mudraj itu terdiri dari 2 macam. Pertama, mudraj isnad, dan yang kedua, mudraj matan. Adapun mudraj fis sanad, definisinya hadis yang dirubah susunan sanadnya. Bentuknya, seorang rawi menyusun suatu sanad dan memasukkan sanad atau perawi lain, lalu si rawi mengucapkan kata-kata yang merupakan pernyataannya sendiri, tetapi sebagian orang yang mendengarnya menduga bahwa pernyataan itu merupakan matan hadis. Kemudian hal itu diriwayatkan dalam bentuk seperti itu dari dirinya. Contohnya, man kasura sholatuhu bil laili hasuna wajhuhu bin nahar. Siapa saja memperbanyak sholatnya di malam hari, maka pada siang hari wajahnya menjadi indah. Kisahnya bermula ketika Thabit bin Musa masuk ke ruangan Syarik bin Abdullah al-Qadi, sementara Syarik tengah mendiktekan sesuatu dan berkata, telah bercerita kepada kami Al-A'masi dari Abu Sufyan dari Jabir yang berkata, Rasulullah SAW bersabda. Lalu ia terdiam agar si penulis mencatatnya. Tatkala ia, Syarik, melihat Thabit, ia, yaitu Syarik, berkata, siapa saja memperbanyak sholat di malam hari, maka pada siang hari wajahnya menjadi indah. Hal itu ditujukan kepada Thabit karena kejuhudan sikap kewaruannya. Namun Thabit mengira bahwa hal itu merupakan matan hadis, lalu ia pun menceritakannya. Adapun mudraj fil matan, definisinya hadis yang matannya dimasuki sesuatu yang bukan menjadi bagiannya tanpa pemisah. Jenisnya ada 3 macam. Yang pertama, idrajnya dilakukan pada bagian awal matan hadis. Kasus ini sangat sedikit, akan tetapi kasus ini lebih banyak terjadinya jika dibandingkan idraj di tengah matan. Yang kedua, idrajnya dilakukan pada bagian tengah hadis. Ini lebih sedikit dari idraj di awal hadis. Yang ketiga, idrajnya dilakukan pada bagian akhir hadis. Ini yang paling banyak. Idraj dilakukan karena adanya tuntutan yang bermacam-macam. Yang populer diantaranya yang pertama, untuk menjelaskan hukum syara. Yang kedua, melakukan istinbat hukum syariat dari hadis tersebut sebelum hadisnya sempurna atau diucapkan atau ditulis. Yang ketiga, untuk menjelaskan lafaz-lafaz yang asing dalam hadis. Lalu, bagaimana mengetahui hadis mudraj? Hadis mudraj bisa diketahui melalui beberapa hal. Yang pertama, hadisnya terpisah dengan riwayat lain atau berbeda dengan riwayat lain. Yang kedua,
adanya penetapan terhadap hadis tersebut dari sebagian imam dan pakar. Yang ketiga, pengakuan rawi itu sendiri bahwa ia telah menyusupkan perkataan. Yang keempat, kemustahilan bahwa hal itu merupakan ucapan Rasulullah SAW. Hukum hadis mudraj. Menurut kesepakatan ulama dari kalangan ahli hadis, fuqaha, dan selain mereka, idraj itu tidak boleh dilakukan. Pengecualiannya hanya untuk menafsirkan lafaz-lafaz hadis yang asing. Hal ini tidak dilarang, karena itu Az-Zuhri dan imam-imam lain telah melakukannya. Kitab yang memuat hadis mudraj atau membahas hadis mudraj ini yang pertama, Al-Faslu lil Al-Wasli Al-Mudraj fi An-Naqli karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Yang kedua, Takrib Al-Manhaj Bitartib Al-Mudraj karya Ibnu Hajar.